semuanya, kenalin nama aku Amelia. Di sini aku bakal nge-review film. Ya bener banget, sesuai dengan judul yang udah kalian baca, aku bakal nge-review film tentang The Theory of Everything. Tanpa lama-lama, kita langsung aja ya. The Theory of Everything adalah sebuah film biografi mengenai Stephen Hawking pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh James Marsh dan diproduseri oleh Tim Bevan, Eric Villeneuve, Lisa Brass, dan Anthony McCarten. Naskah film ini ditulis oleh Anthony McCarten berdasarkan buku Traveling to Infinity, My Life with Stephen, karya Jane White Hawking. Film ini ditayangkan secara perdana di Festival Film Internasional Toronto secara terbatas pada tanggal 7 September 2014 dan secara luas pada tanggal 24 November 2017. Film ini mengisahkan tentang seorang mahasiswa dengan jurusan astrofisika yang berasal dari Universitas Cambridge, yaitu Stephen Hawking, yang diperankan oleh Eddie Redmayne, yang mengawali sebuah hubungan manis dengan seorang mahasiswa jurusan sastra, Jane White, yang diperankan oleh Felicity Jones. Walaupun Stephen sangat unggul dalam pelajaran fisika dan matematika, tetapi kawan-kawannya bahkan juga profesornya sendiri sangat mengkhawatirkannya karena ia belum membuat tesis. Kala itu, Stephen dan juga profesornya menghadiri sebuah seminar mengenai lubang hitam. Stephen mengira jika lubang hitam tersebut adalah sebuah fenomena dari penciptaan alam semesta. Sehingga dalam filmnya tersebut, ia menulis tesis tentang hal tersebut, yaitu mengenai lubang hitam. Di lain sisi, ternyata Stephen ini mempunyai penyakit motor neuron yang akan mengakibatkannya lumpuh. Stephen mengetahui dan mempelajari tentang penyakitnya ini, sehingga ia memutuskan untuk menyingkirkan Jane dari kehidupannya. Namun, namanya cinta tetap cinta, Jane menegaskan bahwa ia akan tetap bersama dengan Stephen. Meskipun ia mengetahui bahwa penyakit Stephen ini lama-kelamaan akan bisa menyingkirkan Stephen dari hidupnya. Saat mereka akan menikah dan Stephen segera menyelesaikan studi doktoralnya, ia mengambil studi tentang fisika kosmologis. Sang istri, Jane, selalu berada di samping Stephen saat penyakit itu sudah mulai menjalar, mengganggu sistem tubuhnya, mengganggu keseimbangannya, ucapannya, dan bahkan indera perasanya. Dari hubungan hasil pernikahannya ini, mereka memiliki 2 anak, dan juga pekerjaan Stephen lama-kelamaan mulai mendapat sorotan. Tapi, seiring berjalannya waktu, Jane mulai kehilangan semangatnya, meski dia tidak pernah menunjukkannya kepada Stephen. Untuk membangkitkan rasa semangatnya ini, Ibu Jane menyarankan untuk Jane bergabung dengan paduan suara gereja untuk membantu mengisi waktu luangnya. Di sana ia bertemu dengan tutor paduan suara, Jonathan. Jonathan ini mendekati Jane dan keluarganya, bahkan juga mendekati dengan Stephen Hawking. Dia membantu Stephen saat mereka akan melakukan perjalanan luar rumah, dan Jane akhirnya mulai tertarik dengan Jonathan. Namun, Jonathan perlahan mulai mundur karena ia mendengar bisik-bisik kalau mengenai hubungannya dengan Jane. Saat Jane pergi bersama Jonathan, Stephen pergi untuk menonton opera. Tapi, Stephen mengalami masa kritis dan mengalami koma. Para dokter ini ragu untuk melakukan tracheotomi padanya karena otot-ototnya sudah mengalami atrofi, yang berarti kemampuan Stephen untuk berbicara akan terganggu. Jane bersikeras melakukan tracheostomi, namun keluarga tersebut kemudian berjuang untuk tetap berkomunikasi dengan Stephen. Jane mendapatkan bantuan dari Elaine yang dengan cepat memenuhi kebutuhan Stephen, sementara Jane perlahan menjauh darinya. Stephen kemudian mendapat program bantuan robot yang sangat membantunya. Tapi, kemudian, Jane mencapai batas kemampuannya bersama dengan Stephen dan memilih untuk bercerai. Tidak lama setelah itu, Jane kembali menikahi Jonathan dan Stephen diurus oleh Elaine. Meskipun telah bercerai, Stephen tetap mengajak Jane ke istana untuk menemaninya menerima gelar dari ratu.
Banyak hal yang didapat dari film ini, dimulai dari bagaimana kita tidak boleh menyerah karena suatu keadaan dan tetap harus mencapai sesuatu yang sudah kita impikan sejak lama. Cukup sekian review dan sinopsis dari film ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Bye-bye.